Oke, pagi ini kita akan melakukan polinasi bunga vanili. Nah, ini kadang yang ditakutkan oleh petani-petani vanili yaitu tentang polinasi. Jadi mereka itu takut polinasinya itu sulit, padahal sebenarnya polinasi itu sangat mudah. Nah, sebelum kita lanjut ke polinasi, nah ini bunga yang akan kita polinasi dan ini bunga kuncup yang akan mekar. Ini nanti sore sudah mekar dan ini besok pagi. Nah, sebelum kita lanjut ke polinasi, akan saya jelaskan sedikit tentang bunga vanili. Nah, ini bunga vanili itu bisa dipolinasi ketika bunganya sudah mekar seperti ini. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang bunga yang akan mekar sore nanti atau besok pagi, hari ini sudah bisa dipolinasi. Jadi kita nggak harus setiap hari polinasi. Misalkan bunga ini mekar pagi. Nah, ini untuk mekar besok pagi. Hari ini sekalian yang ini kita polinasi. Jadi metode polinasi bunga kuncup. Dan itu bisa dilakukan untuk mempersingkat waktu polinasi atau jika kita keesokan hari ada kegiatan lain dan tidak sempat untuk polinasi bunga yang mekar di pagi hari. Jadi kita paksa bunga kuncup ini kita polinasi sekalian. Oke, yang ini nah, ini ya. Ini 1 2 3 4 ini yang polinasinya sudah berhasil sempurna dan dia pucuknya tidak rontok. Bunganya pucuk ini tidak rontok. Itu ketika kita polinasinya sempurna. Yang ini biasanya yang polinasi tidak sempurna, maka dia pucuknya akan rontok seperti ini. Dan kurang lebih 1 minggu ini buahnya ini pun dia akan rontok. Itu kalau polinasi tidak sempurna, sama saja dengan buah yang tidak dipolinasi juga dia akan sama seperti ini. Dia akan rontok juga. Nah, ini untuk semut-semut yang kelihatan ini ya, semut-semut ini tidak bermasalah ataupun tidak mengganggu ke bunga. Jadi nggak perlu dikhawatirkan ini bukan hama. Oke, kita lanjut ke proses polinasinya. Oke, nampak ya bunga ini. Jadi ini ada dua bunga yang sebenarnya sudah bisa dipolinasi. Ini bunga yang sore nanti ini akan mekar. Nah, ini tuh polinasi besok pagi. Dia mekar tapi tidak semekar ini, baru pecah bagian pucuk pagi-pagi sudah seperti ini. Ini sebenarnya sekarang dipaksa pun sudah bisa dipolinasi, cuma masih terlalu keras. Jadi takutnya nanti patah bagi yang belum terbiasa polinasi, biasanya patah di bagian pucuk. Sebaiknya kalau yang belum terbiasa atau belum masih pemula lah, masih pemula, jangan melakukan polinasi bunga yang kuncup seperti ini. Jadi tunggu mekar saja. Nah, ini ini biar lebih jelas dan nggak ada yang menutupi, kita buang saja ini apa namanya ini. Nah, ini kita buang saja biar nggak menutupi. Nah, ini kalau yang sudah biasa itu biasanya cukup diginiin saja. Nah, giniin tuh. Nah, kalau yang masih pemula takut dia rusak ataupun patah menekan bagian putik atau bagian serbuk yang ada di bagian lipatan ini, lebih baik dibuka seperti ini. Nah, itu nggak masalah sih kalau untuk cara yang itu nggak seberapa penting. Yang paling penting adalah ini proses polinasinya. Di bagian pucuk ini kan ada dari sini ya, dari pangkal dia melengkung. Nah, posisi serbuk yang berwarna kuning ini yang paling penting. Ini ada di bagian lipatan ini. Dan posisi serbuk ini harusnya ada di dalam bagian ini. Nih, ini yang kita angkat nanti. Nah, ini ada lipatan dua ya, dua lipatan panjang dan pendek nih. Yang saya angkat, perhatikan. Yang menjulur seperti lidah ini, perhatikan ini. Nah, harusnya si serbuk yang ada di bagian pucuk ini ada di dalam lipatan ini. Nah, kenapa si bunga vanili ini harus kita polinasi, dan ketika tidak kita polinasi dia akan gagal karena serbuknya dia tidak berada pada tempatnya. Nah, proses polinasi ini menempatkan serbuk ini pada tempat yang sebenarnya. Jadi ini yang selaput yang menutupi ini kita angkat ke dalam. Nah, itu perhatikan tuh, keangkat kan. Nah, dia harusnya dia itu ada di antara lipatan selaput ini. Nah, itu sudah jatuh tepat di tempatnya. Nah, ini baru
Ketika dia sudah ada di tempatnya, kita tekan sedikit seperti ini. Cukup seperti itu saja. Yang penting neken ininya jangan terlalu kuat, nanti takutnya bagian ini patah. Kalau patah dia serbuknya jatuh pasti gagal. Nah, sudah jelas ya untuk proses polinasinya seperti itu, sangat mudah. Kalau yang sudah biasa polinasi itu bisa membutuhkan satu bunga itu 3-10 detik untuk satu bunga. Jadi misalkan dalam satu tandan ini paling banyak mekar kan hanya 2, itu dalam satu tandan. Nah, ketika kita tanam berapa batang, misalkan 1000 batang. 1000 batang itu biasanya hanya 60 atau 50% batang yang berbuah. Berarti paling banyak 600 batang dari 1000 yang berbuah. Nah, biasanya kalau tanaman itu tanaman dengan tiang yang pendek itu paling banyak 5-10 tandan. Nah, itu bisa kita hitung. Misalkan kita hitung rata-rata itu ada 5 tandan, berarti dalam satu batang 5 bunga dikali 600. Nah, itu membutuhkan waktu berapa lama? Sedangkan satu bunga itu kita hitung membutuhkan 15 detik. Kita hitung lama ya, 15 detik sekalian sama dia berjalan. Nah, itu membutuhkan waktu berapa lama dan membutuhkan tenaga kerja berapa sampai selesai dari jam 7 pagi sampai jam 9. Itu sudah bisa kita hitung. Selesai sudah kita polinasi satu bunga tadi sebagai tutorial ya untuk cara polinasi yang benar agar buah vanili kita itu tidak gagal, tidak rontok dan menjadi buah yang super. Oke, saya tambahkan lagi untuk membuat buah yang super. Untuk membuat buah yang super itu tidak perlu kita dalam satu tandan ini. Dalam satu tandan kita buahkan semua. Itu nggak perlu. Jadi kita mengukur kemampuan batang ini kira-kira dia mampu menopang buah sebanyak apa. Misalkan dalam satu tandan ada dalam satu batang itu ada 5 tandan misalkan. Dan 5 tandan ternyata batang itu masih berukuran kurang lebihnya panjangnya itu 10 meter ya. 10 meter berarti kan sekitar 5 kali putar balik ke atas ya. Ini kan masih pendek juga. Nah, batang-batang seperti ini kalau kita buahkan, kalau terlalu banyak buah, batangnya itu nggak kuat dan dia akan mati nanti di usia buahnya itu sekitar 3-4 bulan. Batang itu semakin keriput, semakin layu dan batang itu lama-lama mati sebelum buahnya itu menjadi tua. Kalaupun tidak mati, buahnya nanti kerdil-kerdil semua. Jadi misalkan dalam satu tandan seperti ini, itu bunganya kan banyak tuh, ada sekitar 20, bahkan bisa sampai 60 kalau jenis vanilla satu itu sampai 60 bunga. Itu tidak perlu kita polinasi semua. Jadi kita batasi kalau misalkan tandan itu ada 5, itu bisa kita polinasi kurang lebih 4-6 buah dalam satu tandan. Cuma kalau hanya ada 3 atau 1 seperti ini bisa kita kasih 8-12 biji, 12 buah per tandannya, untuk mempertahankan batang ini supaya tidak layu dan membuat buah ini menjadi buah yang super, ukuran di atas 18 cm.